Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang food preparation. Food prep di sini kita artikan dengan cara menyimpan bahan makanan di dalam kulkas agar tetap awet, segar, dan mudah saat hendak dimasak. Jadi saat mau masak bahannya udah siap, nggak perlu dipotong-potong lagi, petik-petik lagi, tinggal cemplung-cemplungin ke panci. Berikut contoh cara penyimpan makanan ala keluarga Wilopo. Yang pertama, toge. Nah, jadi toge ini biasanya kalau disimpan di kulkas dengan cara yang biasa itu akan sangat cepat busuk. Dengan metode ini bisa meminimalisir busuknya. Pertama, toge dicuci, kemudian tiriskan, lalu dimasukkan ke dalam food container seperti ini, dituang dengan air dingin atau air es, disimpan di dalam kulkas, lalu setiap 2-3 hari diganti airnya. Metode ini toge bisa tahan disimpan di kulkas selama kurang lebih 7 hari. Yang kedua, tahu. Biasanya kita membeli tahu dalam plastik seperti ini. Nah, kesalahan yang fatal adalah menyimpan tahu langsung dengan plastik dari penjual. Agar tahu lebih tahan lama, pertama ambil tahu lalu buang airnya, cuci, kemudian tiriskan, lalu masukkan tahu ke dalam food container seperti ini. Kemudian tuang air ke dalam food container berisi tahu tadi, lalu simpan dan ganti air minimal 3 hari sekali. Bahan yang selanjutnya adalah cabai. Nah, cabai ini menyimpannya cukup sederhana. Ambil food container, lalu tisu makan atau untuk meniriskan gorengan, lalu masukkan cabai langsung tanpa dicuci, tanpa dipetik, langsung dengan tangkainya, lalu tutup rapat. Cabai akan lebih tahan disimpan dengan cara seperti ini daripada dipetik lebih dahulu. Cabai akan tahan bisa sampai 1 bulan lamanya. Bahan berikutnya adalah cabai rawit. Cabai rawit ini sama cara menyimpannya dengan cara menyimpan cabai merah. Cukup sediakan food container, lalu tisu. Jika tisu terlalu besar, bisa dipotong, disesuaikan ukurannya dengan food container. Lalu masukkan cabai. Nah, jangan lupa untuk cabai yang sudah busuk, misalnya seperti ini, sisihkan, jangan dimasukkan karena akan pengaruhi cabai lainnya. Simpan dengan tangkainya juga ya, jangan dipetik. Cabai akan lebih tahan lama jika disimpan dengan cara seperti ini. Kemudian ini adalah bahan makanan untuk membuat sayur sop. Sama seperti cabai tadi, gunakan tisu makan juga. Nah, tisu ini berfungsi untuk menjaga kelembapan sayur-sayuran sehingga sayur tidak cepat kering, terlalu basah sehingga cepat busuk. Caranya juga sederhana, tidak perlu dicuci terlebih dahulu, langsung masukkan bahan-bahan dan simpan. Ada juga metode yang mencuci bahan makanan terlebih dahulu. Nah, ini menurut saya agak sulit saya terapkan karena harus dikeringkan dulu dan menunggu agak lama. Jadi saya mengambil ini lalu sebelum dimasak, tapi tetap harus dicuci dulu untuk menjaga kebersihan makanan. Bahan yang selanjutnya adalah selada. Selada juga menyimpannya, tidak perlu dipotong akarnya, langsung saja ambil tisu makan, lalu food container, lalu masukkan selada langsung beserta akarnya tanpa dicuci dulu agar tidak basah sehingga tidak mudah busuk. Simpan seperti ini. Selada bisa tahan hingga 2 minggu loh. Bahan selanjutnya adalah kangkung. Nah, kangkung ini seperti bayam dan daun singkong. Kangkung ini pertama yang harus kita lakukan adalah memetik daunnya satu persatu. Saya juga tidak mencuci kangkung, bayam, dan daun singkong agar sayuran tidak mudah busuk saja, karena kalau dicuci nanti terlalu lembab kalau disimpan, dan kalau tidak dikeringkan secara maksimal sayur akan mudah busuk. Setelah dipetik, masukkan ke dalam food container yang sudah dilapisi dengan tisu makan, lalu tutup. Sekarang kita masuk ke protein hewani. Di sini ada ikan nila. Sama seperti ikan-ikan lainnya, cara menyimpan ikan nila adalah pertama kita cuci ikannya, lalu tiriskan hingga kering. Lalu kemudian ambil buah jeruk nipis, ini opsional ya. Nah, kemudian masukkan ikan ke food container. Pastikan ikannya tidak basah. Lalu masukkan jeruk nipis ke dalamnya, peras sedikit jeruk nipis,
untuk menghindari bau amisnya. Kemudian di sini ada udang juga. Bersihkan dulu udangnya, cuci, keringkan, lalu masukkan juga jeruk nipis seperti tadi dan peras air jeruk nipis di atasnya. Simpan dengan wadah tertutup. Kemudian ada daging. Kalau daging tidak boleh dicuci terlebih dahulu, karena daging kalau dicuci malah udah rusak. Jadi daging langsung disimpan ke dalam food container, simpan di freezer. Kemudian ini ada ayam. Nah, berbeda dengan daging, ayam harus dicuci terlebih dahulu, lalu ditiriskan, kemudian disimpan dalam food container sesuai dengan porsi masakan sekali masak, menjaga kesegaran ayamnya. Nah, kalau saya sendiri memisahkan ayamnya menjadi dada ayam dan bagian lainnya. Nah, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.